Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Belajar secara diam-diam. Xiao Yan menatap Cao Ying saat dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari kepala besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur keahliannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan tertangkap basah saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar tentang kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia harus menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong!" Senyuman di wajah Cao Ying menjadi semakin dipenuhi dengan godaan saat mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa, namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuanku. Setelah tawa lembutnya terdengar perlahan, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putihnya yang panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dia samar-samar bisa melihat jejak tangan yang terlihat sebagian di ruang terdistorsi itu. Mata Xiao Yan menatap tajam ke jejak tangan Cao Ying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa takjub di hatinya. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Jenis efek ini agak mirip dengan teknik Do. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan dapat membandingkan dengan teknik Do dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut jiwa skill oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar dari jiwa keterampilan telah menghilang. Namun, saya menggunakan sejenis jiwa skill yang belum hilang. Ini harus cukup kuat. Hati-hati." Jiwa skill. Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya segera menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tian Huo Zunze menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak pasti adalah bahwa jiwa keterampilan yang disebutkan Tian Huo Zunze adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tunjukkan, jelas jiwa skill ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah soul skill juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan?
Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya bisa dijelaskan jika dijelaskan berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa sidik jari Cao Ying. Bagaimanapun, dengan hal ini, kekuatan-kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ini adalah jenis keterampilan pelestarian kehidupan lain baginya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dou. Jika seorang ahli yang mempraktikkan Dou Qi tidak memiliki teknik Dou, dia hanya akan dapat mengandalkan kekuatan Dou Qi-nya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiao Yan saat ini. Cao Ying memiliki jiwa skill dan mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiao Yan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiao Yan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah dia merasakan mata Xiao Yan. Segera, segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Teriakan dingin jelas keluar dari mulutnya. Jejak telapak spiritual misterius. Setelah tangisan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan meluncur secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan orang-orang yang berada sangat jauh sekalipun merasa kesulitan bernapas. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Setelah itu diaglomerasi menjadi kepalan spiritual besar yang dengan kejam mengenai sidik jari spiritual. Bang! Tinju spiritual besar dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Gelombang angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat menggulung tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan, saat itu retak menjadi pecahan. Tubuh Xiao Yan diguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah ketika keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Saat ini, dia kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi! Xiao Yan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan pertukaran pertama yang benar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi putus asa. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang indah seperti mata air ketika dia melihat Xiao Yan telah didorong mundur sejauh sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangannya ini. Dia dengan jelas memahami kekuatan telapak tangannya ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak akan mudah menerimanya, namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama Pil Gathering ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyuman di wajahnya menjadi lebih memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Dulu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan.
Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiao Yan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar naik dalam prosesnya. Kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah sejumlah besar orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat orang yang dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Douqi adalah metode arus utama era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Douqi. Oleh karena itu, mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api menyala, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang akan membingungkan orang biasa menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat yang tinggi. Skill jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiao Yan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan jiwa skill di depannya hari ini, dia sepertinya membantunya membuka dunia yang benar-benar baru. Banyaknya kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba terselesaikan pada saat ini. Xiao Yan tidak pernah kekurangan harta apapun. Apa yang dia kurang adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan seperti kilat Cao Ying tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya sedang mempertahankan semacam segel misterius. Orang biasa hanya akan merasa sangat bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Dou. Senyuman lembut terlihat di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang dalam dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiao Yan. Rambutnya juga telah ditiup sampai melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah berubah menjadi potongan-potongan, mulai mengeluarkan suara retakan saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Mengaum! Sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiao Yan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiao Yan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk sepasang segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk saat telapak tangan yang sangat besar dan kuat itu tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiao Yan. Ledakan! Riak tak terlihat melonjak seperti gelombang. Tubuh duduk Xiao Yan melesat ke belakang, meninggalkan celah yang dalam di sepanjang jalan. Ledakan! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa, lagi.
ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya menahan segel sejenak sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan agung yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiao Yan tiba-tiba membelalakan matanya saat telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangannya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel tangan Xiao Yan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus adalah segel tangan yang sama persis dengan yang dia lepaskan sebelumnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.